Dalam membuat akta kelahiran, salah satu syarat utama adalah mempunyai surat nikah atau akta perkawinan. Tetapi bagaimana jika syarat yang satu ini tidak kita punyai dikarenakan kita nikah sirih atau mempunyai anak di luar nikah atau melahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan atau lain sebagainya. Untuk itu pada video kali ini saya akan menjelaskannya secara detail kepada Anda semua bagaimana cara mengurusnya. Ikuti terus video saya sampai akhir. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosialnya. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri atau status kewarganegaraan, sesuai isi Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 33, pencatatan kelahiran warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan. Berikut adalah syarat untuk membuat akta kelahiran anak maupun dewasa tanpa adanya surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, formulir pelaporan kelahiran. Untuk formulir pelaporan kelahiran sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Anda dapat mendownload dan juga mengisinya langsung dari laptop ataupun PC karena telah saya berikan tutorialnya. Tetapi jika Anda ingin menulisnya secara manual, maka Anda dapat langsung mengeprint dan mengisinya dengan pulpen. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Untuk kartu keluarga, Anda harus sudah menambahkan anak Anda ke dalam kartu keluarga sehingga memperoleh NIK. Cara untuk menambahkan nama anak Anda ke dalam kartu keluarga hingga memperoleh NIK telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek videonya pada kolom deskripsi di bawah atau pada playlist yang ada dalam channel saya. Yang ketiga, fotokopi KTP kedua orang tua si anak. Untuk fotokopi KTP kedua orang tua si anak, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah pasti pada tahu. Yang keempat, fotokopi KTP pelapor. Untuk KTP pelapor adalah KTP orang yang mengurus pembuatan akta kelahiran tersebut. Kalau yang mengurusnya ayah si anak, maka harus melampirkannya kembali. Untuk pelapor bisa diwakilkan oleh kakek, nenek, ataupun saudara yang ada dalam kartu keluarga si anak. Yang kelima, fotokopi KTP dua orang saksi. Untuk fotokopi KTP dua orang saksi, Anda dapat menyerahkan KTP kakek si anak ataupun nenek si anak. Kalau tidak ada, bisa saudara atau tetangga sekitar. Yang keenam, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang sudah dilegalisir di KUA tempat Anda tinggal. Syarat ini merupakan syarat yang akan saya jelaskan kepada Anda semua. Bagi Anda yang tidak mempunyai surat nikah atau akta perkawinan, maka Anda dapat mengisi formulir surat pernyataan anak ibu atau SPAI yang dipersiapkan oleh pemerintah. Sehingga jika Anda tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka Anda dapat tetap membuat akta kelahiran untuk anak maupun dewasa. Anda dapat mendownload formulirnya terlebih dahulu pada kolom deskripsi di bawah. Sedangkan penjelasan untuk cara mengisinya saya akan menjelaskannya nanti. Yang ketujuh, asli surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, atau bidan, atau pilot. Surat keterangan kelahiran merupakan surat yang otomatis kita dapatkan dari rumah sakit, atau bidan, atau dokter, atau pilot setelah si anak dilahirkan. Tentunya dengan surat keterangan kelahiran yang telah dicap stempel dan tanda tangan oleh badan setempat. Anda harus menyerahkan bukti asli surat keterangan kelahiran tersebut saat akan membuat akta kelahiran. Yang kedelapan, fotokopi paspor bagi warga negara asing. Untuk warga negara asing yang lahir di Indonesia, jika ingin membuat akta kelahiran, maka harus melampirkan fotokopi paspornya. Yang kesembilan, surat keterangan kepolisian bagi anak yang tidak mengetahui asal-usulnya. Hal ini harus dilakukan untuk anak yang ingin kita angkat sebagai anak dengan silsilah ditemukan di jalan ataupun korban pembuangan oleh orang tuanya. Sehingga sangat penting jika sewaktu-waktu terjadi yang tidak diinginkan. Yang ke-10, surat keterangan dari lembaga sosial untuk kelahiran anak penduduk rentan. Itulah beberapa syarat untuk membuat akta kelahiran untuk masyarakat Indonesia. Tetapi yang paling diwajibkan untuk mengurus akta kelahiran untuk warga negara Indonesia hanya poin 1 sampai dengan poin ke-7.
Sehingga jika Anda mempunyai masalah pada poin 6 yaitu surat nikah atau akta nikah, Anda dapat mengisi formulir surat pernyataan anak ibu atau SPAI. Karena pada zaman modern ini banyak anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan oleh kedua orang tuanya atau nikah siri atau yang lain sebagainya. Berikut ini adalah tampilan formulir surat pernyataan anak ibu atau SPAI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini kita bisa lihat bacaan surat pernyataan anak ibu atau SPAI dalam kurung tidak mempunyai akta nikah. Terus saya yang bertatangan di bawah ini adalah orang yang akan mengurus akta kelahiran anak tersebut ya. Misalnya saya tulis namanya Saifuddin. Oke, terus nicknya sesuai dengan KTP ya. Misalnya saja ini oke. Saya tulis nicknya ya berdasarkan KTP. Terus tepat tanggal lahir, misalnya di Bogor, tanggal 12 Mei 1988. Oke, ini pekerjaannya misalnya wira swasta. Oke, terus alamatnya kita tulis misalnya di sini ya, Bogor. Oh, sorry, misalnya alamatnya Gang Jambu, RT 01 atau 02 ya, RT 1 RW 02 ya. Terus nomor teleponnya bila perlu kita isi ya, misalnya 0812 ya. Oke, ini asal-asalan aja ya. Terus menyatakan bahwa nama anak ini adalah anak yang ingin dibuatkan akta kelahirannya ya. Misalnya nama anaknya Gugun, ganteng. Oke, ini nama anaknya. Nicknya sesuai dengan kakak yang baru saja Anda perbarui ya. Misalnya 3201. Ini asal saja ya. Karena cuma contoh. Terus tepat tanggal lahir misalnya tanggal sekarang yaitu tanggal 29 April 2021. Oke, ini anak yang keberapa? Misalnya anak yang ketiga. Terus alamatnya mungkin alamat udah jauh beda ya. Oke, kita copy paste aja. Terus nama anak kandung dari ini nama ibunya ya, misalnya Siti. Oke. Terus nicknya kita tulis 3201. Oke. Terus tempat lahirnya misalnya Tangerang 23 Juni 1989 misalnya. Terus pekerjaannya ibu rumah tangga ya. Terus alamatnya mungkin tidak jauh berbeda ya. Copy aja. Oke. Terus nama ayahnya kita tulis misalnya ayahnya itu misalnya nama ayahnya itu namanya Edi. Oke. Terus nicknya kita tulis 3201 ya. Asal aja ya. Terus tempat tanggal lahirnya itu Bogor. Misalnya tanggal 22 Mei tahun 1986 misalnya. Terus pekerjaannya wira swasta. Terus alamatnya tidak jauh berbeda ya misalnya ya. Semua datanya sesuai KTP ya teman-teman. Oke. Setelah selesai semua, kita baca benar pernikahan ayah dan ibu tersebut di atas belum dicatatkan di kantor urusan agama atau dinas pencatatan sipil. Mereka telah melaksanakan pernikahan secara agama pada tanggal, misalnya ini pada tanggal 20 bulan Maret ya. Atau mungkin boleh bulan Maret. Tahunnya tahun 2000 mungkin. Ya, ini hanya contoh.
Terus demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata pernikahan saya tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah. Nah, sekarang tulis tanggalnya ya. Misalnya sekarang tanggal 29 April. April 2021. Oke. Saya menyatakan ini Anda harus membeli materai, terus namanya ini adalah alamat ya, yang mengurus ya, namanya Saifuddin. Oke. Setelah selesai semua, ini ada catatan sedikit. Yang pertama, form untuk permohonan orang tuanya tidak memiliki akta nikah atau surat nikah. Yang kedua, form ditandatangani oleh orang tua kandungnya atau pemohon apabila berusia lebih dari 17 tahun atau di atas 17 tahun, dan oleh wali bila usia si pemohon kurang dari 17 tahun atau di bawah 17 tahun. Mungkin itu saja informasi pada kali ini tentang cara membuat akta kelahiran anak tanpa akta nikah atau surat nikah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui video terbaru dari saya. Terima kasih.